Kemudian Baik, selanjutnya, Abi, terima kasih. ya, apa Bu Rosita, B kita juga apa tadi? Oh ini yang ini ya. Tapi tetap gak tertarik. Nah teman-teman kalau bicara tentang jarak jauh, saran saya kayak Abi kan punya tim di Medan, punya tim di apa namanya di Mojokerto misalnya ya. Yang dilakukan adalah matangkan, kalau jarak jauh itu matangkan dulu, jangan ujuk-ujuk ke sana. Ya, sekali lagi bukan hal yang salah karena ini bukan matematika 1+1=2. Lakukan itu sampai benar-benar merasa tertarik. Kalau gitu saya dong ke sini dong. Nah, belum kita ngomong tertarik itu gambling ke sana, itu sayang. Ya kecuali kalau memang niatnya pengen piknik di sana, pengen jalan-jalan ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya ini lakukan itu benar-benar kalau mereka tertarik, syukur-syukur sudah langsung gabung baru kita follow up. Itu. Yang keduanya, kalau kita bicara tentang sampai di sana ya ternyata tidak tertarik, sudah disampaikan. Berarti teman-teman coba cek kembali FAST-nya bener apa enggak? Karena kalau FAST-nya bagus semua, insya Allah closing. Ya, itu tambahan dari Bu Rosita. Terus yang Bu Anissa sebentar. Bu Anissa apa gimana tadi membuat administrasinya pastinya? Karena merasa masih punya pekerjaan dan masih cukup, jadi dia lambat itu menjalankan. Gitu. Oke, teman-teman semua, ya sekali lagi, mau level apapun, mau sudah punya kerjaan apapun, mau sudah punya tidak masalah kekurangan, karena kebutuhan kita membangun apa namanya kalau bisa green building itu bukan hanya betul-betul bukan hanya sekedar masalah finansial, ya bukan hanya finansial, tapi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya pribadi, makanya perlu namanya fact finding. Nah, kemudian kalau kita bicara mereka misalnya jadi lambat, kemudian menjalankan bisnis, kalau memang mereka sudah gabung, balik lagi tanya teman-teman, apa sih kebutuhan dia, apa sih keperluan dia, sehingga mereka bergabung dengan PTBS, ya, lakukan kembali. Nah, sehingga teman-teman, kadangkala mungkin satu orang itu tidak pas pada saat kita prospek itu langsung menjadi seorang leader. Betul, leader, create leader, maka jadikan. Nah, teman-teman, pada saat kita membangun leader, harus temukan masalahnya. Kenapa mereka harus jadi leader? Kenapa mereka harus jadi pemimpin di bisnis? Kenapa mereka harus punya reward? Kenapa mereka jadi menjadi apa itu? Bronze leader atau silver leader? Nah, kebutuhan itu, apakah itu memang butuh atau enggak? Maka selagi cari kebutuhannya sehingga pantaskan dia bahwa mereka itu layak menjadi leader, ya. Nah, untuk bagaimana supaya cari sekarang menemukan orang yang tepat, maka banyakin aktivitasnya. Kalau kemarin misalnya baru dapat 2 atau 3, lakukan mungkin 2 kali lipat. Ada 10 atau 20, sehingga dari sekarang kita kan ibarat kita mau manen jeruk ya, yang selalu Abi bilang berkali-kali. Cari jeruk yang sudah matang semua, masukin dalam keranjang. Ya, masukin dalam keranjang, kemudian habis itu bawa ke rumah, disortir. Ini yang gede-gede, ini yang pertengahan, ini yang kecil-kecil, bahkan ini yang tidak terpakai. Maka teman-teman, pada saat kita melakukan screening itu, maka kita akan menemukan orang-orang yang akan kita bantu. Ingat, helping people ya for development business. Jadi kuncinya jangan menunggu siapa orang yang dibantu, tapi kita temukan orang dengan cara memilih kira-kira yang memiliki FAST terbaik, baru kita ngomong diskusi, Pak, Bu, kira-kira untuk menjadi menyelesaikan masalah yang sekarang ada, kira-kira mau kan kalau kita bantu atau kita kerjasama untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Misalnya bermasalah dengan motor, pengen punya motor, pengen punya mobil, pengen umroh. Nah, coba kalau misalnya belum mampu, pada saat follow up ajak leader, ya, ajak leader yang sudah mahir sehingga mereka akan merespek orang di atas kita. Kalau kita belum mampu, apalagi mungkin teman kita, maka cari orang yang ketiga agar mereka dapat menjelaskan lebih baik. Oke, selanjutnya adalah produk tidak mau bergabung. Oke. Balik lagi pada saat kita melakukan prospecting, itu pasti akan menghasilkan 3 hal. Yang pertama adalah
kategori A adalah orang yang aktif, kategori B adalah sekedar buyer, kategori C adalah cendol yang hanya mungkin jual beli sekali habis itu hilang. Jadi menurut Abi, coba lakukan perbanyak aja dari sekian banyak tadi dengan konsep bagaimana kita meng-screening seperti kita layaknya kita lagi panen untuk jeruk. Jadi lakukan aja. Emang ada yang misalnya beli produk, ya udah lakukan. Setelah itu bilang kepada mereka, bilang kepada calon prospekta, Pak, bukan sayang kalau beli 1-2 lebih mahal. Kalau dia sudah menikmati produknya dan itu cocok, maka lakukan yang kedua. Follow up bagaimana mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan lain yang bukan hanya sekedar produk. Misalnya apa? Ya tadi, memiliki impian-impian yang belum terwujud. Sehingga apa yang ingin kita follow up adalah betul-betul sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan kita. Musyawarah menjawab. Selanjutnya apa? Bentar. Oke. Bagaimana kita menyikapi mitra yang masih takut presentasi dengan alasan banyak penolakan ya? Yang didapat karena rata-rata kurang mampu belajar presentasi. Cara menyikapi ya training. Learning by doing. Paksa tanda kutip agar mereka mampu presentasi secara personal. Ojo diklonin terus. Punya mitra jangan diklonin terus. Mau ke sono, ke sini, ke sini. Nih ya, menurut Abi, ya. Calon mitra yang akan menjadi kategori A itu join fieldwork atau ditemanin akan cepat ya bermetamorfosis menjadi seorang presenter yang handal, paling tidak temenin 3 kali. Pertama, datang, saya presentasi, dia mendengarkan. Yang kedua, saya presentasi, dia mulai berbicara tentang konsep apapun, misalnya produknya atau segala macam, ajak mereka untuk juga saling mendukung. Yang ketiga, dia presentasi, saya menemani. Yang keempat, dewean. Jadi mereka mesti mandiri. Kalau enggak, ya kapan? Karena ingat ya, yang namanya 7 habit for success, kalau kita memiliki keinginan untuk sukses, maka lakukan 7 habit. 7 kebiasaan agar teman-teman sukses. Caranya yang pertama adalah apa? Presentation. Presentation sekali lagi, pada saat kita mampu ya dapat membawa presentasi itu menjadi sesuatu yang menarik, maka mereka akan closing. Namun sebelumnya, kalau misalnya alasan penolakan, kenapa takut? Di PT BES, kabar baiknya ada penolakan. Gak usah takut, kenapa? Gagal lagi, ya salah. Gagal, coba lagi, ya kemudian kalau salah perbaikin. Jadi konsepnya kayak gitu, learning by doing. Lakukan, belajar, lakukan kalau misalnya kurang bagus, lakukan kembali, belajar lagi, lakukan kembali, terus saja circle, maka akan menjadi sempurna. Kemudian bagaimana cara membina tim agar selalu memiliki satu visi dan misi yang sama, serta memiliki semangat yang stabil? Kuncinya adalah paksakan, tanda kutip, paksakan mereka untuk selalu hadir di pertemuan. Kalau teman-teman tidak membawa tim ke pertemuan adalah sesuatu hal yang fatal. Nggak bakalan jadi, teman-teman. Mau sehebat apapun, kalau teman-teman tidak masuk ke dalam sistem, tidak masuk ke dalam pertemuan, maka visinya tadi sudah tidak sama lagi. Yang kedua, bisa saja teman-teman, mereka akan pergi with the wind. Sepoi-sepoi langsung hilang, terbang bersama angin. Jadi kuncinya, paksakan setiap ada pertemuan, setiap ada meeting, terutama apalagi yang istilahnya yang sudah masuk kategori leader, maka jangan sampai absen pada saat kita mau konsultasi. Konsultasi adalah memberikan kita semangat, konsultasi memberikan kita arah, agar pada saat kita melenceng, maka leader akan mengarahkan. Kalau teman-teman sudah nggak mau masuk ke dalam sistem, apalagi 4 kali berturut-turut tidak masuk pertemuan, siap-siap saja. Ya, itu tanda-tanda mereka akan gone with the wind, ya. Jadi akan pergi. Ya, kalau memang masih bisa digeret, maka teman-teman lakukan touch. Apa yang membuat mereka tidak pergi ke pertemuan? Apa yang membuat mereka ternyata loyo, tidak sevisi lagi?
maka touch, sentuh mereka sesuai dengan kebutuhannya, lalu ajak konsultasi, lalu ajak untuk bersama-sama masuk ke dalam sistem. Kalau sudah kayak gitu, insya Allah akan bertahan lama. Itu saja ya. Iya, baik, Abi. Terima Udah kasih boleh. banyak, Abi, atas jawabannya. Sudah jelas ya, Bapak Ibu sekalian. Ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum, Abi. Saya Siti Fatimah, SSW 29. Bagaimana kalau ketemu Calmit, Calmit yakin dengan PTBS dan akan mengambil paket priority, tapi tidak ingin menjalankan usahanya. Bagaimana ini solusinya, Abi? Ya, ini pertanyaannya bagus sekali dari Bu Siti Fatimah. Kemudian ada lagi dari Ustadz Syarifuddin, SSW 29. Assalamualaikum, Abi. Mau lanjutin pertanyaan mitra. Pertanyaannya, kemarin calon mitra sudah siap mau ikut seminar. Baru saja saya telepon, tiba-tiba batal. Langkah apa selanjutnya yang harus saya lakukan? Mohon solusinya, Abi. Terima kasih. Alhamdulillah ini Abi ada 2 pertanyaan dari Ibu Siti Fatimah dan dari Bapak Syarifuddin. Silakan Abi dijawab. Oke, ya. Dari Ibu Fatimah, bagaimana ketemu Camit, yakin PTBS, mengambil paket priority, tapi tidak ingin menjalankan usahanya. Ya wis, tidak apa-apa, closingin aja prioritinya. Kita nambah poin kan, 31. Nah, kalau teman-teman mengharap semua yang ada menjadi mitra, kemudian aktif, ya itu tadi saya bilang, bercanda, itu udah tanda-tanda kiamat, karena semuanya aktif. Teman-teman semuanya, masih ingat gak Abi memberikan pelajaran tentang konsep masalah permainan angka? Masih ingat gak? Bahwa kita memiliki daftar nama 150 orang. Yang dipresentasi misalnya hanya 75. Yang di follow up hanya 50. Yang aktif, yang gabung mungkin sekitar 25. Kemudian yang aktif itu mungkin 5. Mungkin 1. Yang aktif mungkin 5 ya, sorry. Kemudian yang jadi jenderal mungkin 1. Itu sesuatu yang wajar, tidak apa-apa. Nah, bagaimana caranya? Nanti ada di pertemuan. Ya, wes, yang penting closing dulu priority. Nah, terus siapa tahu priority saya ambil yang priority, tapi supaya saya nanti belinya banyak untuk stroliris agar untuk misalnya memupuk misalnya perkebunan saya. Lakukan aja dulu. Nah, habis itu yang penting udah keikat dong, dapat solusi. Pak, nah saya kesini gimana kemarin? Produk-produknya yang di itu udah diminum belum? Udah ini, nah itu kuncinya ada di follow up. Nah, bagaimana caranya supaya dia aktif? Pak, Bapak sudah tahu kan manfaat dari priority apa? Nah, coba question are the answer. Jangan jelasin aja terus, tapi nggak pernah bertanya. Ya, question are the answer. Jadi pertanyaan itu menjadi jawaban. Jadi intinya udah lakukan, habis itu follow up. Follow up dengan cara itu tadi, membangkitkan dream building, ya, dreamnya apa? Apakah dengan priority adalah untuk masalah tadi memiliki reward. Yang kedua adalah bagaimana dia hanya sekedar membeli karena supaya produknya banyak. Jadi kenali dulu ya, Bu Fatimah, kenali dulu masalahnya apa, baru kita ngomong kasih solusi. Kemudian Pak Syarifuddin, apakah tadi solusinya seperti apa? Simpel Pak, kita belajar dari kemarin pada saat GSS dari salah satu pembicara kita yaitu Bu Wuri. Beliau itu baru mau ikut pertemuan, baru mau ikut seminar setelah diundang 7 kali, yang pada pada undangan ke-7 saya bingung nolaknya. Alasannya apa saya menolak kayak gitu. Ya. Jadi ikut seminar kemudian tiba-tiba ya udah. Nah, caranya yang Abi lakukan biasanya waktu awal Abi masih bergabung dengan leader, ya dulu leader saya itu ada Kang Asep, ada Ojatsu. Saya hanya sebagai peserta awal-awalnya. Beliau yang presentasi segala macam.
Cuma di keyakinan saya itu, saya punya ilmu yang sebelumnya, di perusahaan yang sebelumnya. Pertama ya Pak Haji, memiliki dream berapa orang yang akan diundang calon mitra ke seminar Bekasi misalnya. Misalnya gitu. Kenapa? Dream itu akan menguatkan kita ya ke atas. Karena Allah sekali lagi sesuai dengan prasangka hambanya. Ya Allah izinkan saya menghadirkan, ini kita ngomong izinkan saya closing enggak? Izinkan saya untuk dapat menghadirkan 10 calon mitra ke seminar. Nah, Abi kayak gitu dulunya. Nah, sehingga teman-teman pada saat itu list. Mulai dari hari Rabu, saya harus kontak orang-orang yang ada di bawah nama, di daftar nama saya. Bagaimana kita undang itu 2-3 kali lipat dari yang ingin kita hadirkan. Misalnya saya, ya Allah targetan saya mau 10. Maka saya akan mengundang orang yang ngomong, ya saya hadir 2 kali lipat. Ya, Pak Haji, konsepnya itu. Yang kedua, pada saat di hari yang ditentukan, yaitu hari Selasa, maka pastikan yang sudah ngomong iya, ya, pastikan mereka yang ngomong iya, ya, itu di follow up, ditelepon kembali untuk memastikan bahwa mereka mau hadir. Kalau dalam hal ini, dari target 10 misalnya ada 12, itu is okay. Tapi kalau dari 2 kali misalnya 20 yang diundang oke, ternyata banyak membatalkan, maka Pak Haji dalam hal itu terus dalam waktu pagi ini harus mengundang bagaimana saya harus menghadirkan yang ngomong ya sore nanti adalah 10 orang. Ingat bahwa kekuatan dream itu sampai conscious mind, alam bawah sadar, sehingga saya mampu, saya mau menghadirkan 10 orang. Jadi jangan sampai kita mau menghadirkan 5, yang ngundangnya 5 tidak di follow up. Wah, udah. Kuncinya pasti akan harus. Nah, ini pelajaran kita bahwa betul-betul memiliki dream atau target kita yang akan hadir mitra kita di pertemuan SPS berapa orang. Itu kuncinya ya. Nah, setelah itu kalau memang tidak ada yang hadir, nah itu kebangetan sih kalau udah di follow up kayak gitu. Coba lakukan dulu Pak Haji, lakukan dulu. Nah, kemudian kalau masih menolak, oh nggak apa-apa. Oke, mudah-mudahan perjalanan misalnya, oh saya kebetulan mau ke Surabaya. Oh alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu selamat ya. Bikin nyaman, jangan sampai malah, wah kan kamu kan udah janji kemarin, kenapa nggak datang kayak gitu. Nah itu bikin nggak nyaman. Besok malah langsung menolak, malah ditelepon malah nanti tidak aktif. Jadi bikin nyaman. Oh enggak apa-apa. Oke, kecuali kalau kita ngomong sudah sama leader apalagi leader yang akan prioritaskan. Abi juga kadang-kadang memang tanda kutip merasa sedih kalau teman-teman udah janjian, ya kemudian sesuai yang disepakati tiba-tiba nggak hadir. Nah itu kan kita saling respect, saling apa namanya yang sudah ada perjanjian kita saling-saling menghormati gitu ya. Tapi kalau misalnya itu kasih kesan positif. Itu 2 ya tadi ya. Ustazah. Ya, makasih siap. Abi. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Abi. Ini masih ada lagi pertanyaan di chat dari Ibu Salipah. Assalamualaikum Abi. Bagaimana bila bertemu calmit menanyakan apa yang sudah didapat di PT BES? Mohon solusinya karena saya mitra baru Abi. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, ini dari Ibu Tuti. Assalamualaikum, saya Ibu Tuti, SSW 21. SSW 21 ya. Ada camit saya, cuma baru pakai produknya. Apa trik yang harus saya sodorkan ke camit buat lebih meyakinkan ke camit? Karena kebetulan camitnya non-muslim juga. Terima kasih banyak sebelumnya Abi. Nah, alhamdulillah Abi, ini sudah ada 2 pertanyaan dari Ibu Salipah dan Ibu Tuti. Silakan Abi. Waalaikumsalam. Bagaimana kita bersama menanyakan apa yang sudah didapat di PT BES, mohon solusinya. Teman-teman simpel aja. Jadi yang bikin rumit kadang-kadang kita ya. Pada saat kita menanyakan apa yang sudah didapat gampang.
Oh, alhamdulillah saya baru 2 bulan, tapi saya sudah mendapatkan, ya, itu dari plan A saya sudah dapatkan ujroh langsung 20%. Saya sudah mendapatkan bonus pasangan. Saya sudah mendapatkan bonus bulanan, misalnya kalau yang dari RO segala macam. Ya, alhamdulillah lumayan sudah banyak, dan beberapa dari dream saya udah terlampaui, alhamdulillah. Ini berkat pertolongan Allah tentunya. Nah, kalau bisa kalau ribet mah gampang, itu mah masalah. Yang paling penting justru kita nanti kalau memang udah dipresentasi tadi ya. Nah, kalau saling jam belum presentasi ya ditanya dulu, emang ada masalah dengan apa kayak itu. Kuncinya adalah pertanyaan-pertanyaan menjadi jawaban. Menanyakan apa sudah dapat, alhamdulillah. Ini atas pertolongan Allah luar biasa, justru saya luar biasa dengan cepat kayak gini. Nah, justru saya gara-gara itu saya ngajak Bapak atau Ibu juga sama-sama supaya Bapak Ibu juga mendapatkan seperti apa yang saya dapat kayak itu. Nah, kan bukan hanya sekedar masa reward. Dan tentunya kita nggak usah ditanya berapa, dapat sekian juta, nggak usah. Pakai simple aja. Jadi kalau ditanya, emang sudah berapa? Nah, nanti kalau misalnya Bapak, Ibu, saya sebutin nggak percaya kayak itu. Ya, tapi alhamdulillah ini luar biasa. Ya paling tidak, ya saya sudah dapat melunasi hutang kartu kredit saya. Saya sudah dapat melunasi beberapa tadi cicilan motor. Ya, untuk kurang lebih segitulah. Bapak itu pasti tahu. Karena ini konsepnya ini nggak pasti gitu, nggak pasti income-nya ya. Kalau sekarang mungkin 1 juta, besok 2 juta, ya 3 juta kayak itu dikasih bercanda aja ya. Jadi konsepnya adalah jangan jadi beban kemudian, waduh saya belum dapat apa-apa. Atau yang kedua, nah saya baru 2 minggu, justru itu saya pengen barang-barang sukses. Ya alhamdulillah sih saya udah dapat ujroh yang penjualan langsung atau sponsorship, alhamdulillah sudah mulai banyak lah ya. Tetapi justru yang paling ingin dari saya adalah kita pengen ngajak Anda, ngajak Bapak, ngajak Ibu untuk sama-sama sukses. Boleh ya? Hari Selasa sore jam 1 ada waktu kan? Supaya kita nanti tahu seperti apa bisnisnya. Karena kalau mungkin saya terangin kan cuma ya baru sekedar ini, tapi nanti kita akan bertemu orang-orang yang sukses yang sudah mendapatkan Pajero, sudah mendapatkan luxury, sudah mendapatkan puluhan juta segala macam. Nah, kalau saya mah baru. Kalau buat level Bapak mah silakan yuk kita belajar di sana. Nanti saya justru pengen tahu, Bapak kan istilahnya udah levelnya udah bagus misalnya gitu ya. Nah, saya pengen nanti kira-kira PTBS itu bagus nggak menurut Bapak? Kalau memang bagus, saya justru akan lebih semangat. Ya, kalau nggak bagus ya nanti bagaimana kita kira-kira mana yang terbaik. Boleh ya Pak? Nah, nanti ketemu sama kebetulan saya punya leader yang saat ini juga baru saja dapat meraih mobil cash, dapat meraih Pajero, dapat meraih luxury kayak gitu. Nah, kurang lebih semacam itu ya, Bu Salipah. Kemudian Ibu Tutix, ada sama saya buat produk apa trik yang harus disodorkan ke Summit buat ini. Nah, konsepnya sekali lagi Bapak Ibu, jadi di sini sebenarnya nggak ada trik-trik lah, lakukan aja. Pada saat misalnya mereka baru pakai produk, follow up kembali. Bu, kemarin gimana? Udah minum Elvin Collagen kan? Kira-kira apa yang dirasakan, Bu? Bagus kan? Nah, jadi tanya juga produknya semacam itu. Oh iya, bagus. Bu, ini ada produk baru yang Ibu pasti butuh. Sudah tahu belum? Ini sekarang ada produk baru namanya Crystal Q. Ini fungsinya adalah buat bla 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 kayak gitu. Masa sih? Nah, Bu, Ibu kan baru pakai produknya, tentu kemarin harga konsumen dong, 250 dong. Ibu mau dong. Nah, caranya mungkin secara bertahap. Ibu boleh ya, saya minta datanya. Kemudian Ibu kalau memang merasa finansial bagus, tembak dengan Ibu lebih murah lagi kalau Ibu menjadi mitra. Itu sekali aja belanjanya Ibu langsung mendapatkan diskon 50%. Nah, kalau misalnya finansial kurang, Bu, gini deh, Ibu bayar admin aja 100.000 dulu. Ini sekali lagi kalau finansialnya menurut Ibu secara subjektifnya kurang bagus ya. Nah, gitu. Nanti Ibu bisa beli dengan konsep repeat order, Ibu dapat diskon 50%. Nah, diskon itu nanti bisa Ibu jual ke orang lain yang untungnya 100. Ibu nanti bisa menjadi mitra PTP secara full. Karena kalau yang 100.000 baru admin belum ada full, belum mendapatkan hak usaha. Boleh ya Bu ya? Nah, semacam itu boleh ya. Jadi intinya
biarin pada saat produk misalnya pakai dulu, kemudian yang ditanyakan adalah gimana manfaat produknya, bagus kan? Nah, terus baru tawarkan produk-produk yang baru. Ini dapat ini punya. Pokoknya PT Best adalah produk-produk konsep kita adalah premium. Kan tadi kan istilahnya saya nggak membahas tentang prolog awal ya, tentang ice breaking. Jadi konsepnya adalah tentang follow up yang pakai produknya. Jadi terus lakukan. Habis itu nggak usah ada trik-trik lah. Pokoknya Ibu Titi kan Bu Tuti sini, Bu Tuti ya. Tuti. Ya, lakukan aja semaksimal mungkin yang Ibu bisa ya. Yang kedua, Bu, ya, ini kan istilahnya kan produk udah bagus. Ibu kira-kira mau nggak tahu konsep bisnisnya seperti apa? Nah, kebetulan kita nanti ada seminar hari Selasa jam 1. Nah, akan diceritakan konsep bisnisnya seperti apa. Ya, sehingga nanti Ibu lebih maksimal. Apakah Ibu membutuhkan hanya secara produk? Nggak apa-apa. Saya nggak akan Ibu paksa untuk gabung ke dalam, nggak usah, tenang. Ibu yang penting konsep itu justru saya akan belajar. Menurut Ibu, kira-kira nanti PTP setelah Ibu, ini saya minta pendapat Ibu nih, kira-kira PTP bagus nggak? Nah, kalau yang bagus, tentunya saya juga ikut lebih semangat. Tapi menurut kalau Ibu tidak bagus, ya nanti saya akan lihat kira-kira yang terbaik seperti apa, kayak gitu. Jadi kalau memang merasa ini jangan langsung tarik-tarik kayak gitu, tapi dengan konsep soft. Makanya kita sebut dengan soft skill. Bahwa mereka pertemuan, kemudian nanti kita perkenalkan orang-orang yang luar biasa pula, yang sudah praktek, yang ini udah dapat ini. Ya udah nanti kita ketemukan, ya edifikasi leadernya siapa, misalnya atau ustadzah atau ustadzah atau siapa, sehingga nanti nanti kita bertemu dengan orang yang luar biasa yang sekarang sudah, kalau kita bisa bisnisnya bagus, bisa mereka ngomong sudah bisnisnya oke, mau, nah kita akan perkenalkan orang-orang yang sudah sukses. Siap? Mudah-mudahan menjawab. Jadi konsepnya jangan berpikir meyakinkan kecamit. Tenangan, kalau kita namanya hidayah itu urusan Allah. Lakukan aja, perbanyak aja lebih banyak. Lakukan lebih banyak ke orang-orang sehingga nanti akan menemukan jenderal yang terbaik buat tim Anda. Itu ya, begitu ya. Itu saja. Baik, Abi, belum ada pertanyaan lagi. Kita sampai jam berapa, Abi ya? Ini sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Nurjana dari Ambon, Umi. Wah, silakan, luar biasa, Ambon. Silakan Ibu Nurjana. Ya, Assalamualaikum, Abi. Tadi sudah banyak mendengar cerahan dari Abi, tapi ini saya mau tanya. Ini saya kan kebetulan tinggal di daerah di Bursel, daerah kecamatan, cuman kampung tetangga itu kadang-kadang jaringannya tidak ada. Bagaimana cara saya mengajak orang-orang di sana? Mereka memang punya ada antusias sedikit, cuman persoalannya jaringan, kendala jaringan. Terus kan saya sering kebetulan jualan ajak, terus mereka bilang jaringan, terus modal. Dua masalah itu aja. Dua masalah itu aja, Abi. Ya. Tolong pencerahannya. Oke. Baik. Ibu Nurjana, subhanallah. Ambon ada tim kita dari SSW 6 ya. Jadi grupnya Bu Sulastri ya? Iya. Oke. Baik, maksudnya ini jaringan sinyal apa jaringan network yang Ibu maksud itu? Jaringan internet. Karena iya, internetnya kalau jaringan 4G-nya kadang-kadang kalau siang cari-cari jaringan. Jadi kalau malam itu sulit. Makanya saya pernah ajak, kalau saya jelaskan, saya ajak ini bagus, tapi kalau mau ini harus Zoom. Lalu mereka bilang kalau Zoom tapi tidak ada internet. Malam kan di sini kan kalau sudah jam 10, jam 8 di sana, di sini jam Ambon kan jam 10. Jadi kan udah telat, jadi tidak bisa. Kalau cari jaringan, kalau siang bisa, tapi kalau malam kan udah tidak bisa. Misalnya kalau gabung ikut Zoom kan tidak bisa lagi. Jadi kendalanya itu jaringan internet. Ya. Oke, ada dua alternatif ya. Ibu langsung offline ya. Berarti Ibu Nurjana memahami sepenuhnya tentang konsep bisnis ini, yang satu, yang pertama. Yang kedua, betul-betul memahami bagaimana cara membuat atau
mencari kebutuhan orang yang akan kita ajak. Itu satu. Sehingga di konsepnya adalah offline. Nah, kalau konsepnya offline berarti ibu yang terjun langsung karena mungkin selama ini baru ibu yang ada di situ. Nah, yang kedua, ibu bisa melakukannya itu dengan cara ibu boleh kalau memang masalah dengan internet, kalau misalnya malam hari, siang hari buka website ya, buka website PTBS bisa. Atau yang kedua, kalau siang hari ada internet adalah buka YouTube dari Smart Synergy World Official. Smart Synergy World Official di situ ada presentasi ya, ada dari Abi, ada dari Ustazah Umi Kalsum, ada dari Ibu Retno juga ada, dari Ibu Khadijah juga ada. Itu konsepnya macam-macam. Ada juga Pak Krisno. Jadi semua tinggal pilih di situ, klik. Nah, kalau misalnya aduh boros Bi. Nah, coba cari downloader dari YouTube. Kemudian yang pertama adalah download dari apa yang disampaikan di Smart Synergy World. Habis itu kemudian simpan, baru silakan buka sesuai kebutuhan ibu offline ya, tanpa harus ada data. Ya, jadi kita sikapin itu. Jadi dengan itu kita ngasih ke orang, nih ada bagus loh, share menggunakan atau langsung menggunakan email. Kalau misalnya terlalu banyak itu pakai WeChat, pakai chat aja itu kurang lebih sekitar 20 megabyte kalau nggak lah maksimal. Jadi kalau pakai video kan agak banyak. Itu mungkin tontonkan. Yang kedua tadi offline. Nah, kemudian bagaimana kalau kendalanya masalah modal? Ada dua alternatif yang nanti bisa sampaikan. Yang pertama adalah kalau memang masalah modal tapi ibu betul-betul yakin. Nah, kalau betul-betul yakin ya, maka supaya modal itu akan kembali, maka bisa dilakukan dengan yang pertama itu adalah utang ya. UGD, utang ke mertua. Itu kayak Pak Haji Birawan kemarin minta ke mertuanya, Ibu Haja Nur Aini, Bu, saya menantu, saya betul-betul dan segala macam ini, nah mau melakukan bisnis, kalau memungkinkan, nah punya modal untuk gabung. Itu jangan malu-malu kayak gitu, ya. Atau utang ke tetangga, tetapi yang sifatnya tidak ada bunganya. Atau yang kedua adalah jual hal-hal yang sifatnya atau mungkin kalau gade sih ya, itu kan kadang-kadang orang gade itu kalau gade yang sistemnya RON itu boleh ya, tetapi kadang-kadang masih ada pendapat yang tidak menghalalkan. Atau yang kedua ya, Bapak Ibu bisa dagang atau jual yang ibu punya. Misalnya ibu cuma punya gelang 1 on misalnya, atau gelang berapa gram, yang paling tidak untuk bilang ke mereka bahwa ini ada cara lain dengan cara itu. Karena banyak orang yang sukses itu ya gara-gara mengambil atau menjual gelang istrinya. Mengambil sih jangan, menjual, tapi berjanji dalam jangka 2-3 pekan atau 2-3 bulan, maka saya berjanji akan mengembalikan kalung atau gelang mama lebih besar lagi. Ya bayangan aja Pak Birawan aja beli untuk 3 jutaan lah kalau nggak salah paket reguler. Nah dulu waktu masih 1 jutaan, maka bilang setelahnya ini adalah nanti rizki buat mamah semua. Nah itu contohnya gitu. Atau yang ketiga, Bapak Ibu lakukan dengan cara, konsepnya adalah dengan cara patungan. Misalnya ada beberapa orang, ya, misalnya mau yang saking nggak adanya, kan sekarang masih ada paket yang yang 1 juta ya. Ya mungkin dibayar berkelompok dengan 3 atau 4 orang, yang itu menjadi ringan. Pokoknya idenya itu bisa menjadikan modal itu adalah untuk sekali-kalinya paling tidak. Setelah nanti RO segala macam kan nanti urusan nanti. Yang paling nggak sudah bergabung dengan konsep itu. Balik lagi bahwa kebutuhan mereka itu apa. Baru kita cari solusi. Begitu ya Bu Nurjana, mudah-mudahan saya doakan Bu Nurjana bisa cepat sukses, dan di Ambon tadi di mana? Di Bursel. Bursel itu mana daerah? Maluku. Iya, Maluku. Ini Abi, saya mau tambah cerita sedikit. Ini kemarin kan saya ajak kakak saya, alhamdulillah sudah gabung. Alhamdulillah. Ya. Terus kan saya sempat
sudah rasakan manfaat dari Eco-Resin, terus kolagen juga, alhamdulillah. Terus Hasbro juga saya minum, keram-keram hilang, alhamdulillah. Saya sudah cerita-cerita manfaatnya. Tapi biasanya kalau ajak cerita kan, yang namanya orang kampung kadang-kadang kurang pahami. Terus padahal ternyata kakak saya cerita di kantor, ini ada bisnis ini, obat ini dari adik saya. Terus katanya ada yang sudah bergabung, tapi katanya sudah 1 tahun lebih sama saja, tidak ada perkembangan. Lalu saya tanya, mungkin mungkin leadernya tidak kasih pencerahan atau semacam ajak ikut seminar, karena memang sudah ada orang di sini di Bursel, tapi tidak terlalu nampak. Karena kalau misalnya saya tanya tukang ojek, kenal tahu produk Eco-Resin, ini salah satu bisnis yang bagus. Saya pernah juga ajak ada seorang teman ojek, dan alhamdulillah tadi saya udah kasih ini minta tanya dari dari leader Pak Kusnadi, Mas Kusnadi, ini Charmit, saya udah cerita bisa gabung, bisa ikut seminar, ajak untuk ikut seminar bisa atau tidak, katanya bisa. Nah, itu saya tanya-tanya, katanya tidak dengar Eco-Resin, ada yang belum kenal Eco-Resin, belum pernah dengar. Ternyata itu kakak saya bilang itu sebenarnya ada yang di kantornya itu teman yang sudah pakai produk itu, tapi sudah 1 tahun lebih tidak dengar kayak perkembangan. Jadi saya bilang mungkin dari leadernya atau dari timnya tidak kasih pencerahan atau bagaimana sehingga tidak ada, maksudnya tidak dengar ada. Kalau kan misalnya kalau dia kasih jalan berarti kan pas kita tanya ini produk ini tahu, pasti orang kan sudah kenal, sudah dengar, sudah tahu, tapi ternyata tidak. Nah, terus saya mau kasih minta pencerahan dari Abi. Ini saya tertarik, kebetulan mantan bupati punya areal perkebunan jeruk. Nah, terus saya kepingin ketemu beliau, cuman beliau masih di luar kota. Dan insya Allah saya akan ketemu dengan beliau, pendekatan dengan beliau, karena saya tertarik dengan, alhamdulillah pupuk Ecofarming saya sudah pakai, alhamdulillah dengan bibit saya gunakan, alhamdulillah bagus. Hasilnya bagus, dan insya Allah saya akan mau ketemu dengan mantan bupati untuk mau memperkenalkan produk, sekalian minta gabung karena saya melihat beliau punya kebun jeruk itu karena pakai pupuk urea, pupuk karung, jadi hasilnya itu kurang bagus. Jadi saya mau pendekatan dengan beliau supaya sekalian ajak, supaya mau buktikan itu pupuk Ecofarming. Iya, tapi jadi saya minta pencerahannya itu kira-kira menurut Abi, kalau pendekatannya dengan beliau, bagaimana caranya pendekatan? Ya, terima kasih. Luar biasa nih. Support yang luar biasa saya untuk Ibu Nurjana yang ada di luar sana, sementara kita nyaman tentang hanya sekedar masalah sinyal, masalah jaringan itu luar biasa. Semoga di sana jauh lebih baik lagi di Ambon ya. Menjawab tentang permasalahan bahwa Ibu Nurjana, bahwa produk kita kan bukan hanya sekedar Eco-Resin. Oke, kalau Eco-Resin masalahnya di sana sudah ada, ya coba lihat, lakukan ke yang lain kalau memang sudah ada. Kemudian kalau di kantor masalahnya belum ada yang berkembang, ya PTBS karena itu produk atau mungkin bisnis yang biasa, bukan salabim habis itu gabung kemudian langsung peraih luxury, kan perlu proses. Dimanapun kalau kita bicara bisnis kalau tidak dilakukan dengan baik, dilakukan saja dengan tidak baik, itu tidak akan menghasilkan maksimal, apalagi kalau tidak dikerjakan. Oke lah, nggak masalah. Kalau misalnya di situ ada bergabung 1 tahun, ya Bu Nurjana, walaupun 5 tahun kalau dikerjakan nggak bakal hasil apa-apa. Itu kuncinya. Nah, yang kedua kalau kita bicara bagaimana supaya ketemu dengan Pak Bupati. Nah, kita mesti tahu ya Bu Nurjana, kira-kira kebutuhan mereka yang paling pas itu apa.
oh dia misalnya setelah cerita misalnya oh kolesterol segala macam. Nah, Bu Nurjana tadi udah bagus, udah langsung praktekin eco farming, langsung praktekin tentang eco racing dan lain-lain. Nah, itu fungsinya adalah pada saat kita PCA pakai produknya, tinggal kita ngomong ceritakan kalau Ibu masuk ke calon bupati, ke mantan bupati, itu yang paling pas misalnya pertanian, ya Ibu mesti memahami apa yang paling cocok, pertanian apa, yang tadi kalau kitanya konsepnya adalah jeruk, ya jeruk itu karena jeruk biasanya kan di darat, nah yang paling cocok itu dengan pupuk slow release, kalau memang sudah tinggi, tetapi kalau memang mau lebih murah, mau lebih efektif, ya pakai semprot, karena semprot itu langsung diinfus istilahnya, disemprotkan ke mulut daun. Jadi itu sebenarnya jauh lebih efektif seperti tadi yang disampaikan. Jadi konsepnya ke bupati nggak usah bingung-bingung ya. Kemarin Abi juga closing bupati bukan bupati lah, malah wali kota Jakarta Barat itu yang sekarang masih aktif. Kemudian mantan wali kota Jakarta Timur juga alhamdulillah sudah bergabung. Jadi ya biasa aja, pada saat kita menemukan kebutuhannya pasti mereka akan menanyakan kira-kira produk apa yang cocok buat saya. Nah, Ibu tinggal jelasin masalahnya apa, misalnya Ibu misalnya Pak ini bagus sih buat ini kayak. Nah, tinggal jelasin manfaat produknya, apa untuk pertanian, apakah yang menyangkut tentang kecantikan istrinya misal gitu, atau mungkin berbicara tentang yang eco racing untuk bagaimana mendetok dan juga merawat mesin agar jauh lebih baik. Dan juga ada produk yang khusus untuk kesehatan, itu adalah keluarga besar dari LVN. Jadi coba lakukan, habis itu kalau memang ada masalah, ada kendala, nanti boleh chat Abi langsung ya. Itu terima kasih Bu Nurjana, mudah-mudahan membantu. Ini lakukan aja. Iya. Ya. Makasih Abi. Assalamualaikum. Baik, Ustazah, ini sudah pukul 10, saya akan kasih conclusion aja, kesimpulan. Saya langsung aja teman-teman semuanya, bahwa permasalahan kita di lapangan kebanyakan masih menyempelekan tentang yang namanya soft skill. Jadi orang kebanyakan pengennya langsung instan, langsung closing, kemudian dapat sesuatu. Padahal kalau kita berbicara tentang bagaimana kualitas kita agar kita memampukan kita meraih apa yang kita impikan dengan cara kuantitas. Kuantitas itu artinya rizki. Baik kuantitas yang sifatnya langsung cash, yaitu di plan A, di plan B, maupun reward yang ada di plan C, ini perlu yang namanya kualitas. Kualitas yang diikhtiarkan, kualitas adalah sifat yang tidak bisa dihitung. Misalnya saya cerdas, saya pinter, saya rajin, saya berbaik hati, saya mudah menolong dan seterusnya. Itu adalah kualitas, ya. Nah, kualitas itu ada dua, adalah kualitas yang sifatnya personal yang harus dimiliki untuk semua hal yang menyangkut tentang akidah atau akhlak terhadap sesama maupun akhlak terhadap yang kuasa, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga yang namanya kualitas yang kita sebut dengan ability. Ability itu adalah menyangkut kemampuan secara personal yang hubungannya dengan pekerjaan yang kita geluti. Seseorang yang ingin memiliki kemampuan dalam hal misalnya bertinju, maka perlu ability bagaimana cara bertinju, ya, bagaimana cara melatih ketahanan dan seterusnya. Nah, tentunya kualitas ini yang diikhtiarkan, diactionkan secara maksimal akan membentuk yang namanya rizki atau kuantitas. Kuantitas itu adalah sesuatu atau rizki yang bisa dinilai. Ada 1 juta, 3 juta, 5 juta, dan seterusnya. Nah, untuk mewujudkan itu, jangan lupa kita wajib memiliki yang namanya mentor. Mentor itu adalah orang yang akan membawa kita dari keadaan saat ini menuju kesuksesan yang akan kita tuju. Jadi untuk mengarahkan, untuk membimbing, untuk mengcoach, untuk melatih agar kita sampai ya menjadi orang-orang yang sukses. Nah, kalau kita melupakan hal itu, kalau kita tidak mau misalnya membuat mentor atau memiliki mentor, maka teman-teman kerjanya tidak terarah. Mudah-mudahan di permasalahan pada kesempatan ini tadi sudah
dapat menjawab, dapat sudah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Abi dapat menjawab semua yang tadi permasalahan yang sempat ditanyakan. Dan mudah-mudahan terus berlatih, perbanyak aktivitas, action, ya, training, kemudian ikuti sistem, maka lambat laun teman-teman akan menjadi orang yang bertumbuh berkualitas sehingga Anda layak ditolong oleh Allah menjadi orang yang bebas hutang riba dan menjadi orang yang kaya berkah tanpa riba. Saya Mas Turi, wa'alaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abi. Kita banyak dapat ilmu dari Abi ya, Bapak Ibu sekalian. Juga terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bertanya. Umi kembalikan lagi kepada Arizal. Terima kasih ya Arizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khair pada Abi Mas Turi yang telah memberikan kita materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua. Dan terima kasih juga kepada moderator pada malam hari ini yaitu Ustaz Umi Kalsuminang CMA yang luar biasa memandu jalanan materi dengan baik. Semoga Allah berikan balasan sebaik-baiknya dan keberkahan dalam ilmu dan rezekinya. Amin, amin. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Tadi mungkin sudah dijelaskan ya oleh Abi bahwa kapasitas rezeki kita, kualitas juga akan berbanding lurus dengan kapasitas diri kita. Jadi saya ucapkan yang pertama selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang telah istiqomah untuk selalu belajar, khususnya dalam mengikuti training ataupun seminar baik offline maupun online. Semoga setiap waktu, materi dan segala hal yang dikorbankan untuk mengikuti dan belajar Allah berikan balasan sebaik-baiknya, karena barang siapa yang ikhlas menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalannya juga ke surga. Amin. Amin. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum sesi foto bersama akan ada saya memberikan pengumuman juga ya. Yang pertama khusus kemarin yang ikut GSS, jadi ada challenge lagi, ada berhadiah lagi untuk 5 peserta yang kemarin ikut GSS Grand Success Seminar. Syaratnya adalah memberikan testimoni ya atau kesan-pesan dan hal-hal apa yang didapat, entah itu misalnya mendapatkan ketika melihat langsung Pak Febrian ataupun ketika mendengarkan sukses story dan lain-lainnya, bisa dituliskan, diketik ya via WA, lalu di-share di grup SSC masing-masing, grup masing-masing, dan dikirim juga ke nomor Arizal. Nah, nanti akan dipilih 5 yang mengumpulkan, nanti akan sampai batasnya hari Rabu deh. Batas hari Rabu, nanti diumumkan hari Jumat dan akan diserahkan hadiahnya insya Allah pas Selasa depan. Tuh, nanti hadiahnya apa, nanti ada kejutan. Oke, selain itu juga menginfokan lagi yang kedua, khusus Bapak Ibu yang sudah terkualifikasi sebagai Smart Leader Smart 20, 150, dan 500 untuk memberikan laporan bulanan, aktivasi dan lain-lainnya. Kalaupun belum tahu atau belum paham bisa bertanya ke leadernya atau bisa chat juga untuk format dan lain-lainnya. Dan khusus VIC masih ditunggu yang belum memberikan laporan pekanan. Insya Allah besok akan disampaikan. Dan barangkali ada yang akan dilantik Smart Club 20 bisa dikirimkan fotonya. Oke, bentar.